Perkenalan Robbie. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah menghijau dan hutan lebat, hiduplah seorang pria bernama Robbie. Robbie adalah sosok yang sederhana, bekerja sebagai petani dan seringkali menghabiskan waktunya di ladang. Meskipun hidupnya tidak sebanding dengan orang-orang kaya di kota, ia selalu memiliki harapan dan impian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Robbie percaya bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini daripada yang terlihat oleh mata. Setiap pagi, Robbie bangun sebelum fajar menyingsing, mempersiapkan diri untuk hari yang panjang di ladang. Ia membantu orang tuanya mengurus tanah pertanian yang diwariskan turun-temurun. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa bahwa hasil panennya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hati kecilnya, Robbie sering bermimpi untuk memiliki cukup uang agar bisa membangun rumah yang layak dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Suatu hari, saat Robbie sedang berjalan di pasar desa, ia mendengar bisikan dari orang-orang yang berkumpul di sekitar seorang pria tua yang tampak misterius. Pria itu, yang dikenal sebagai Ki Joko, adalah seorang dukun yang dipercaya memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan dalam waktu singkat. Robbie mendekat, tertarik dengan desas-desus tentang kekuatan Ki Joko. Ia melihat orang-orang berkerumun, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut dukun tersebut dengan penuh perhatian. "Siapa yang ingin meraih kekayaan?" tanya Ki Joko dengan suara berat. "Datanglah padaku, dan aku akan menunjukkan jalan menuju harta yang melimpah." Robbie merasakan hatinya berdegup kencang. Ia melihat beberapa orang di sekelilingnya, wajah mereka dipenuhi harapan. Mereka menceritakan bagaimana Ki Joko telah membantu mereka mendapatkan uang dalam jumlah besar, dengan cara-cara yang tampaknya supernatural. Beberapa bahkan menunjukkan barang-barang berharga yang mereka klaim diberikan oleh roh-roh yang dipanggil oleh Ki Joko. Robbie merasa terpesona dan bersemangat. Dengan semangat yang membara, Robbie memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Ki Joko. Ia bertanya kepada beberapa orang yang telah berpengalaman dengan dukun tersebut, dan mereka menceritakan pengalaman mereka yang menggembirakan. "Dia bisa memanggil roh untuk memenuhi permintaanmu. Semua yang kau butuhkan adalah keyakinan dan sedikit pengorbanan," kata seorang wanita tua dengan mata berbinar. Setelah mendengar semua itu, Robbie merasa yakin bahwa ini adalah jalan yang tepat untuk mengubah nasibnya. Ia pulang ke rumah dengan pikiran penuh harapan, merencanakan untuk menemui Ki Joko. Namun, di dalam hatinya, ada rasa ragu yang muncul. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat, tetapi keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik begitu kuat. Keesokan harinya, Robbie memutuskan untuk pergi ke gubuk Ki Joko, yang terletak di pinggir hutan. Ia berjalan dengan penuh semangat, membayangkan semua kemungkinan yang akan datang. Saat ia tiba di gubuk tersebut, suasana di sekitarnya terasa berbeda, hutan tampak lebih gelap, dan angin berhembus kencang. Namun, Robbie memberanikan diri dan mengetuk pintu gubuk. Ketika pintu terbuka, Robbie melihat Ki Joko berdiri di sana, mengenakan jubah hitam yang panjang. Dukun itu tersenyum ramah, tetapi ada sesuatu yang misterius dalam tatapannya. "Ah, Robbie, aku sudah menunggu kedatanganmu," katanya dengan suara dalam. Robbie terkejut, tidak menyangka Ki Joko sudah tahu namanya. Robbie menceritakan semua harapannya, keinginan untuk mendapatkan kekayaan yang dapat mengubah hidupnya. Ki Joko mendengarkan dengan seksama, lalu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, Robbie harus mengikuti serangkaian ritual yang melibatkan minyak-minyak mahal dan pengorbanan tertentu. "Kau harus percaya dan bersedia melakukan apapun yang diperlukan," ujarnya dengan tegas. Robbie merasa terpesona oleh kata-kata Ki Joko. Ia tidak sabar untuk memulai ritual dan meraih kekayaan yang selama ini diimpikannya. Dengan semangat yang membara, Robbie pun sepakat untuk mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Ki Joko, tanpa menyadari bahwa jalan yang ia pilih mungkin akan membawanya ke dalam kegelapan yang tak terduga. Begitulah kisah awal Robbie, seorang pria sederhana yang terjebak dalam janji-janji kekayaan yang menggiurkan. Dalam pencariannya, ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya akan mengarah pada sebuah perjalanan yang penuh dengan ketakutan dan penyesalan.
Pertemuan dengan sang dukun. Setelah pertemuannya dengan Ki Joko, Robi pulang ke rumah dengan semangat yang berkobar. Di dalam kepalanya, terpikir berbagai macam cara untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk membeli minyak-minyak mahal yang dijanjikan dukun tersebut. Ia merasa bahwa inilah kesempatan yang telah lama ditunggunya. Keesokan harinya, Robi mulai mencari cara untuk mendapatkan uang. Ia melakukan pekerjaan tambahan di ladang, membantu tetangganya, dan menjual beberapa barang berharga yang dimilikinya. Meskipun begitu, uang yang terkumpul masih jauh dari cukup untuk memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh Ki Joko. Setelah beberapa hari berusaha, akhirnya Robi berhasil mengumpulkan sejumlah uang. Dengan penuh semangat, ia berangkat menuju pasar untuk membeli minyak-minyak yang dibutuhkan untuk ritual. Di pasar, ia menemukan berbagai jenis minyak yang dijual dengan harga yang bervariasi. Dengan hati-hati, Robi memilih minyak-minyak yang menurut Ki Joko paling kuat, termasuk minyak wangi yang memiliki aroma lembut dan minyak herbal yang dikenal memiliki kekuatan magis. Setelah membeli minyak-minyak tersebut, Robi merasa seolah-olah ia telah menempuh langkah pertama menuju kekayaan yang dijanjikan. Ia kembali ke gubuk Ki Joko, hati berdebar-debar menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika ia tiba, Ki Joko sudah menunggu dengan tatapan serius. "Kau sudah membawa semua yang kuperintahkan?" tanya Ki Joko, suaranya dalam dan menggema. Robi mengangguk, memperlihatkan semua minyak yang telah dibelinya. Ki Joko tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam senyumnya. "Bagus, sekarang kita akan memulai ritual." Ki Joko mempersiapkan ruang ritual di dalam gubuk. Ia menyalakan beberapa lilin dan mengatur minyak-minyak tersebut di sekelilingnya. Suasana menjadi semakin mencekam, dan Robi merasa campur aduk antara rasa takut dan antusiasme. Ki Joko mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak bisa dipahami oleh Robi. Dengan setiap kata yang diucapkan, suasana di sekelilingnya tampak berubah, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mulai berkumpul. Ritual pertama dimulai dengan Robi diminta untuk menuangkan minyak wangi ke dalam sebuah wadah, sambil mengucapkan niatnya. "Aku ingin kekayaan yang melimpah," katanya dengan suara yang bergetar. Ki Joko memintanya untuk fokus dan tidak berpikir tentang hal lain. Robi berusaha keras untuk berkonsentrasi, tetapi pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Setelah ritual pertama selesai, Ki Joko meminta Robi untuk beristirahat dan kembali keesokan harinya untuk melanjutkan ritual berikutnya. Robi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lelah, tetapi juga bersemangat. Ia berharap bahwa malam ini akan membawa sesuatu yang luar biasa. Di malam hari, Robi terbangun oleh suara aneh yang datang dari luar rumah. Ia mendengar bisikan lembut dan suara langkah kaki yang seolah-olah menghampirinya. Ketika ia membuka jendela, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Dalam keadaan setengah sadar, Robi merasa terpesona dan ketakutan sekaligus. Apakah ini tanda bahwa roh-roh yang dipanggil oleh Ki Joko telah mulai menjawab doanya? Keesokan harinya, Robi kembali ke gubuk Ki Joko. Kali ini, suasana terasa lebih menegangkan. Ki Joko memintanya untuk melakukan ritual yang lebih kompleks. Robi diharuskan untuk tidak tidur selama 3 malam berturut-turut, sebagai bentuk pengorbanan. Ia merasa ragu, tetapi semangat untuk mendapatkan kekayaan yang dijanjikan membuatnya mengabaikan semua ketakutan. Selama 3 malam berikutnya, Robi terbangun dan melakukan ritual yang diminta. Ia melihat berbagai kejadian aneh, benda-benda di sekelilingnya bergerak sendiri, suara-suara aneh terus bergema, dan sosok-sosok bayangan seringkali muncul di sudut matanya. Meskipun ketakutan menggerogoti pikirannya, ia merasa seolah-olah kekuatan yang lebih besar sedang mengawasinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Robi mulai merasakan dampak dari kurang tidur. Ia menjadi semakin lelah dan tidak fokus. Meskipun demikian, harapan akan kekayaan yang melimpah terus membakar semangatnya. Ia yakin bahwa semua pengorbanan ini akan terbayar dengan hasil yang luar biasa. Setelah 3 malam yang melelahkan, Robi kembali ke gubuk Ki Joko dengan harapan yang tinggi. Namun, saat ia tiba, Ki Joko tampak berbeda.
Raut wajahnya serius dan tatapannya tajam. Kau telah melakukan pengorbananmu, Robbie. Tetapi ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya, katanya dengan nada misterius. Robbie merasa bingung, tetapi ia tetap berusaha optimis. Ia percaya bahwa semua ini merupakan bagian dari perjalanan menuju kekayaan yang telah lama diimpikannya. Namun, di dalam hati kecilnya, ada suara yang terus memperingatkan tentang bahaya yang mungkin mengintainya. Ia tidak tahu bahwa kegelapan sedang mendekat, dan jalan yang ia pilih mungkin akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Dengan perasaan campur aduk, Robbie bersiap untuk menjalani ritual berikutnya, tanpa menyadari bahwa langkahnya telah membawa dirinya semakin dekat ke jurang kegelapan yang tak terelakkan. Ritual dan kejadian aneh. Setelah menjalani serangkaian ritual yang melelahkan, Robbie merasa seolah-olah ia telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Setiap malam, ia melakukan ritual yang diajarkan oleh Ki Joko, dan setiap kali, ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kejadian-kejadian aneh mulai menghampiri hidupnya, menambah ketakutan dan ketertarikan dalam diri Robbie. Pada malam pertama setelah ia menyelesaikan ritual ketiga, Robbie terbangun dalam keadaan keringat dingin. Ia mendengar suara berbisik halus di telinganya, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil namanya. Dengan rasa ingin tahu dan ketakutan yang bercampur, ia membuka matanya. Di sudut kamarnya, ia melihat sosok bayangan samar yang berdiri, wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi aura yang ditimbulkannya terasa sangat menakutkan. "Siapa kau?" tanya Robbie dengan suara bergetar. Namun, sosok itu hanya diam, menatapnya tanpa suara. Robbie merasa terjebak dalam pandangan itu, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya untuk mendekat. Dalam keadaan bingung, ia mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi sosok itu tetap berdiri di sana, mengawasinya. Akhirnya, sosok itu menghilang, dan Robbie merasa lega. Namun, perasaan lega itu tidak bertahan lama. Ia mulai mengalami lebih banyak fenomena aneh, benda-benda di sekelilingnya bergerak tanpa sebab yang jelas, suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan kadang-kadang, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Hari demi hari berlalu, dan Robbie semakin terobsesi dengan ritual yang dilakukannya. Meskipun ia merasa lelah, ia terus melanjutkan serangkaian ritual yang diajarkan Ki Joko. Ia mulai membeli lebih banyak minyak dan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk memperkuat pemanggilan roh. Dalam benaknya, semakin banyak pengorbanan yang ia lakukan, semakin besar imbalan yang akan ia terima. Suatu malam, Robbie melakukan ritual di luar rumahnya. Ia menciptakan lingkaran garam dan menyalakan lilin di sekelilingnya. Dengan hati penuh harapan, ia memanggil roh-roh untuk datang dan membantunya. Ia mengucapkan niatnya dengan suara keras, berharap agar kekayaan mengalir ke dalam hidupnya. Namun, saat ia selesai, suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah. Angin bertiup kencang, lilin-lilin yang dinyalakan mulai padam satu persatu, dan Robbie merasakan kehadiran yang sangat kuat. Dalam kegelapan, ia melihat sekelebat bayangan yang bergerak cepat. "Apa ini?" teriaknya, merasa ketakutan. Namun, alih-alih melarikan diri, ia tetap berdiri di tempat, terpesona oleh apa yang terjadi di sekelilingnya. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu berkumpul membentuk sosok-sosok yang tidak terlihat sepenuhnya. Mereka tampak seperti manusia, tetapi wajah mereka buram dan tidak dapat dikenali. Suara mereka terdengar seperti desisan angin, tetapi Robbie bisa merasakan bahwa mereka sedang berbicara. "Kau memanggil kami, Robbie. Apa yang kau inginkan?" Suara itu bergema di dalam kepalanya. Robbie merasa terjebak antara rasa takut dan rasa ingin tahu. "Aku ingin kekayaan. Aku ingin hidup yang lebih baik," jawabnya dengan penuh harapan. Namun, saat ia mengucapkan kata-kata itu, sosok-sosok tersebut tampak semakin mendekat, dan Robbie merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Seketika, sosok-sosok itu mulai menghilang, dan Robbie kembali sendirian di tengah malam. Ia merasa bingung dan cemas. Apa yang baru saja terjadi? Pikirnya. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Keesokan harinya,
Robi bertemu dengan Ki Joko untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, tetapi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kau telah memanggil mereka, Robi. Tetapi ingat, bukan semua roh bersedia memberikan apa yang kau inginkan, katanya dengan nada serius. Robi merasa ketakutan mendengar kata-kata Ki Joko, tetapi ia tidak mau mundur. Ia bertekad untuk melanjutkan ritualnya, meskipun ia mulai merasakan ketidaknyamanan dalam setiap langkahnya. Dalam benaknya, ia terus meyakinkan diri bahwa semua ini adalah bagian dari proses menuju kekayaan. Namun, semakin banyak ritual yang dilakukannya, semakin banyak pula kejadian aneh yang muncul. Suatu malam, saat ia tidur, Robi terbangun karena mendengar suara teriakan yang mengerikan. Ia segera berlari keluar rumah, tetapi tidak menemukan siapapun. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti sekitarnya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintainya, dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Di tengah ketakutannya, Robi terus berusaha untuk tetap fokus pada tujuannya. Ia percaya bahwa semua yang ia alami adalah ujian yang harus dilaluinya. Namun, dalam hati, ia mulai meragukan keputusan yang telah diambilnya. Setiap malam, saat ia melakukan ritual, ia merasa semakin terasing dari dunia nyata. Teman-teman dan keluarganya mulai menjauh, dan ia merasa sendiri dalam perjalanan yang gelap ini. Akhirnya, Robi menyadari bahwa kekayaan yang ia cari mungkin tidak sebanding dengan harga yang harus ia bayar. Namun, rasa ingin tahunya dan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik terus mendorongnya maju, meskipun ia tidak tahu bahwa kegelapan yang ia panggil akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dalam keadaan terjebak antara harapan dan ketakutan, Robi bersiap untuk melanjutkan ritual berikutnya, tanpa menyadari bahwa jalan yang ia pilih akan membawanya semakin dalam ke dalam kegelapan yang tak terduga. Kegelapan yang mengintai. Setelah menjalani ritual yang semakin intens, Robi merasa terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri. Meskipun kekayaan yang dijanjikan Ki Joko semakin dekat, ia merasakan dampak dari perbuatannya. Setiap malam, kegelapan semakin mendekat, dan kejadian aneh yang mengelilinginya membuatnya semakin cemas. Malam itu, Robi kembali melakukan ritual di luar rumahnya. Ia telah mengumpulkan semua minyak dan barang yang diperlukan, bertekad untuk memanggil roh yang dapat membantunya. Dengan lilin menyala di sekelilingnya dan lingkaran garam yang diciptakan dengan cermat, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Sekarang, aku memanggil roh-roh yang memiliki kekuatan. Datanglah dan bantu aku, serunya dengan suara bergetar. Namun, saat ia mengucapkan kata-kata itu, angin kencang berhembus, dan lilin-lilin mulai padam satu persatu. Robi merasakan hawa dingin yang menembus kulitnya, dan ketakutan mulai merayapi jiwanya. Di tengah kegelapan, bayangan-bayangan mulai muncul lagi. Kali ini, mereka tampak lebih jelas, tetapi wajah-wajah mereka tetap buram dan tidak dapat dikenali. Robi merasa jantungnya berdegup kencang saat sosok-sosok itu mendekatinya. Apa yang kau inginkan, Robi? Suara mereka bergema, memberi kesan bahwa mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menilai. Aku ingin kekayaan, aku ingin kehidupan yang lebih baik, teriak Robi, berusaha meyakinkan mereka. Namun, saat ia mengucapkan kata-kata itu, sosok-sosok tersebut tampak berubah. Energi di sekelilingnya mulai bergetar, dan Robi merasakan kehadiran yang sangat kuat, seolah-olah ada kekuatan gelap yang berusaha mengambil alih. Kau telah memanggil kami, tetapi ingat, semua harga ada konsekuensinya. Suara itu menggetarkan tanah di bawah kaki Robi. Ia merasa pusing, dan bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mengelilinginya dengan aura yang menakutkan. Robi merasa terperangkap, tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Tiba-tiba, sosok terbesar di antara mereka melangkah maju, dan Robi merasakan aliran energi yang luar biasa. Kekayaan yang kau cari bukan hanya harta benda. Apa yang kau inginkan harus dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga, ucap sosok itu, suaranya dalam dan menggema di dalam kepalanya. Robi merasakan ketakutan yang mendalam,
tetapi harapan akan kekayaan terus membakar semangatnya. "Berapa banyak yang harus aku bayar?" tanyanya dengan nada putus asa. "Apapun, asalkan aku mendapatkan kekayaan." Sosok itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Hanya dengan cara itu, kami akan memberi apa yang kau inginkan." Robi merasa jantungnya berdegup kencang saat ia mempertimbangkan tawaran itu. Apa yang dapat ia serahkan? Ia berpikir tentang keluarganya, teman-temannya, dan semua hal yang ia cintai. Namun, di dalam hatinya, impian akan kekayaan membuatnya buta. "Baiklah, aku setuju," teriak Robi, merasa yakin bahwa ia bisa mengatasi apapun yang datang. Bayangan-bayangan itu mulai bergetar, dan Robi merasakan energi yang semakin meningkat di sekelilingnya. Dalam sekejap, sosok-sosok itu menghilang, tetapi Robi merasakan ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya, perasaan kosong yang menakutkan. Keesokan harinya, Robi bangun dengan perasaan yang aneh. Ia merasa seolah-olah ada yang hilang, tetapi ia tidak bisa mengingat apa itu. Ketika ia melihat ke cermin, wajahnya tampak lebih pucat, dan matanya kehilangan cahaya. Namun, ia berusaha untuk tetap positif, percaya bahwa kekayaan akan segera datang. Hari-hari berlalu, dan Robi mulai melihat perubahan. Uang mulai mengalir kepadanya dengan cara yang tidak terduga. Ia menemukan dompet yang berisi uang tunai di jalan, menerima hadiah dari tetangga yang tidak pernah ia harapkan, dan bahkan mendapatkan tawaran pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Semua itu membuatnya semakin terpesona, tetapi di balik semua itu, Robi tidak bisa mengabaikan perasaan gelisah yang terus mengganggunya. Di malam hari, ia terus melakukan ritual, memanggil roh-roh untuk menguatkan kekayaannya. Namun, semakin sering ia melakukannya, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Suara-suara aneh terdengar, benda-benda bergerak tanpa penjelasan, dan kadang-kadang, ia merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketidaknyamanan itu semakin parah, tetapi Robi berusaha untuk mengabaikannya. Suatu malam, saat Robi tidur, ia terbangun karena suara teriakan yang mengerikan. Ia berlari keluar rumah, dan untuk yang kedua kalinya, ia tidak menemukan siapapun. Namun kali ini, ia melihat bayangan-bayangan yang lebih nyata, seolah-olah mereka menari di sekelilingnya. "Apa yang kau inginkan, Robi?" Suara mereka terdengar lebih menakutkan, dan Robi merasa terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Ia berusaha lari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan. "Kau harus membayar harga yang dijanjikan," suara itu bergema di kepalanya, dan Robi merasakan jiwanya seolah-olah terpisah dari tubuhnya. Ia merasa terjebak dalam kegelapan, tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari ikatan yang telah ia buat. Dalam keadaan terdesak, Robi mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia impikan tidak sebanding dengan apa yang harus ia bayar. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi saat ia mencoba untuk mundur, suara-suara itu semakin keras, mengingatkannya bahwa semua ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Malam itu, Robi bertekad untuk berhenti melakukan ritual dan mencari cara untuk membebaskan dirinya dari kegelapan yang mengintainya. Namun, ia tahu bahwa jalan untuk melarikan diri mungkin tidak semudah itu. Dengan hati yang berat, ia bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya, tanpa menyadari bahwa kegelapan yang ia panggil kini telah menjadi bagian dari dirinya. Penyesalan dan pertobatan. Hari-hari berlalu, dan Robi merasakan beban yang semakin berat di atas pundaknya. Meskipun kekayaan yang dijanjikan mulai mengalir, ia tidak bisa mengabaikan perasaan cemas dan ketakutan yang terus menghantuinya. Kegelapan yang ia panggil semakin mendekat, dan setiap malam, suara-suara aneh serta bayangan-bayangan menakutkan menghantui tidurnya. Robi berusaha untuk menjalani kehidupan normal, tetapi ia merasa seolah-olah hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia menikmati semua kenyamanan yang datang dari kekayaan yang baru, seperti rumah yang lebih besar dan makanan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menahan rasa bersalah dan penyesalan yang terus menggerogoti jiwanya.
Ia merasa terasing dari keluarganya, teman-temannya, dan bahkan dari dirinya sendiri. Suatu malam, saat Robi terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan, ia mendengar suara ketukan di pintu depan. Dengan hati yang berdegup kencang, ia membuka pintu dan melihat Ki Joko berdiri di sana, dengan wajah serius dan tatapan tajam. "Kau tahu mengapa aku datang, Robi?" tanya Ki Joko dengan nada menegangkan. "Ya, aku tahu," jawab Robi, merasa ketakutan. "Aku ingin menghentikan semua ini. Aku tidak bisa melanjutkan ritual lagi. Kegelapan ini, aku merasa terjebak." Ki Joko mengangguk, tetapi wajahnya tidak menunjukkan empati. "Kau telah memanggil kekuatan yang tidak bisa kau kendalikan. Untuk menghentikannya, kau harus membayar harga yang lebih tinggi daripada yang kau bayangkan," katanya dengan suara berat. Robi merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin kehidupan ini. Aku ingin kembali ke kehidupan lamaku, yang sederhana, meskipun tanpa kekayaan," ujarnya, suara penuh penyesalan. Ki Joko mengamati Robi sejenak, lalu berkata, "Kau harus menghadapi konsekuensi dari pilihanmu. Kekuatan yang kau panggil tidak akan pergi tanpa pengorbanan. Apakah kau bersedia melakukannya?" Robi merasa terjebak antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi, ia ingin menghentikan semua ini, tetapi di sisi lain, ia takut akan apa yang mungkin harus ia korbankan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kau harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Kembalilah ke hutan, tempat kau pertama kali memanggil roh-roh itu. Hanya di sana kau bisa menghadapi kegelapan yang kau panggil dan membebaskan dirimu," jawab Ki Joko. Dengan hati yang berat, Robi memutuskan untuk mengikuti saran Ki Joko. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kegelapan yang telah menguasai hidupnya. Ia berangkat menuju hutan dengan perasaan campur aduk, membawa semua minyak dan barang yang pernah ia gunakan dalam ritual. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menahannya. Saat ia tiba di hutan, suasana tampak lebih gelap dan menakutkan daripada yang ia ingat. Pepohonan berdiri tinggi, dan bayangan-bayangan bergerak cepat di antara mereka. Robi merasa seolah-olah diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dengan penuh keberanian, ia melangkah lebih dalam ke dalam hutan, menuju lokasi di mana ia pertama kali melakukan pemanggilan. Setelah mencapai tempat yang diinginkan, Robi menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual terakhirnya. Ia menyalakan lilin-lilin, menciptakan lingkaran garam, dan menuangkan minyak ke dalam wadah. Dengan suara bergetar, ia memanggil roh-roh yang pernah ia panggil sebelumnya. "Aku datang untuk meminta maaf. Aku ingin menghentikan semua ini. Aku tidak ingin kekayaan lagi," teriaknya. Tak lama setelah itu, bayangan-bayangan mulai muncul, dan sosok-sosok menakutkan berkumpul di sekelilingnya. "Kau kembali, Robi. Apa yang kau inginkan?" Suara mereka menggema di seluruh hutan, membuat Robi merasa terjebak dalam ketakutan. "Aku ingin membebaskan diriku dari semua ini. Aku tidak ingin kekayaan yang datang dengan harga yang terlalu tinggi. Ambil semua yang kau berikan padaku," teriaknya, suaranya penuh penyesalan. Sosok-sosok itu tertawa, tetapi tawa mereka terdengar mengerikan. "Kau tidak dapat memanggil kami dan mengharapkan kami pergi tanpa membayar harga yang sepadan. Apa yang akan kau korbankan, Robi?" Suara itu menantang, dan Robi merasakan ketegangan yang semakin meningkat di sekelilingnya. Dengan penuh ketegangan, Robi menjawab, "Aku bersedia menyerahkan semua kekayaanku. Aku bersedia untuk kembali ke kehidupan lamaku, meskipun hidup dalam kesederhanaan. Ambil semua yang telah kau berikan padaku." Suasana menjadi hening sejenak, kemudian sosok-sosok itu mulai mendekatinya. "Kau harus tahu, Robi, keputusan ini tidak bisa diubah. Sekali kau menyerahkan apa yang kau miliki, tidak ada jalan kembali," suara itu mengingatkannya. Robi merasa jantungnya berdebar, tetapi penyesalan dan keinginannya untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik membuatnya mantap. "Aku siap, ambil semuanya," teriaknya dengan tekad yang tinggi. Sosok-sosok itu melayang di sekelilingnya,
dan Robi merasakan aliran energi yang sangat kuat. Dalam sekejap, ia merasakan semua harta dan kekayaan yang ia dapatkan menghilang dari hidupnya. Rasa lega dan beban yang terangkat menyelimuti dirinya, tetapi di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang sangat berharga sedang ditarik darinya. Ketika semuanya berakhir, Robi berdiri di tengah hutan dengan perasaan kosong. Ia merasa seolah-olah ada yang hilang dari dalam dirinya, tetapi saat yang sama, ada kedamaian yang mulai mengisi hatinya. Kegelapan yang selama ini mengintainya mulai mereda, dan bayangan-bayangan itu perlahan menghilang. Dengan hati yang lebih ringan, Robi berbalik dan berjalan keluar dari hutan. Ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi ia merasa bertekad untuk memulai hidup yang baru. Ia ingin kembali kepada keluarganya dan membangun kembali hubungan yang telah terputus karena ambisinya. Namun, di dalam hati kecilnya, Robi tahu bahwa pelajaran yang ia dapat adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Kekuatan dan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kegelapan dan penyesalan. Dalam perjalanan pulang, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi terjebak dalam pencarian kekayaan yang tidak berujung. Saat matahari terbenam, Robi merasa harapan baru mulai menyala di dalam dirinya. Ia mungkin tidak memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi ia memiliki pelajaran berharga yang akan membawanya menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dengan langkah yang mantap, ia melangkah menuju rumah, siap untuk menyambut kehidupan yang sederhana dengan hati yang penuh rasa syukur.